Salam antariksa dari Indonesia. Perkenalkan, saya Farah Dia Yasmin, saat ini bertindak sebagai National Point of Contact for Indonesia di Space International Advisory Council dan juga menjabat sebagai host pada inisiasi program kami, yaitu Seri Podcast Antariksa Indonesia, Space Generation Advisory Council atau SPY SJC. Di episode perdana ini, kami memilih tajuk Pemuda Indonesia dan kolaborasi ruang angkasa internasional dengan harapan dapat memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi muda untuk berani berkarir di sektor luar angkasa, termasuk hukum, yang juga meliputi peluang dan tantangan nasional hingga global yang saat ini dihadapi atau berpotensi akan dihadapi. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa aktif dalam dunia pendidikan dan juga penelitian hukum luar angkasa. Juga sebagai dosen di Universitas Surabaya dan pernah menjabat sebagai National Point of Contact for Indonesia yang memiliki banyak pengalaman sebagai pemuda Indonesia dalam dunia antariksa. Saya dengan senang hati menyambut narasumber perdana kami, yaitu Kak Yaris Mahardika Putro. Selamat datang Kak Yaris, senang bisa berjumpa kembali di acara virtual. Apa kabar Kak? Baik, terima kasih Farah sudah berkenan untuk mengundang saya di sesi hari ini. Saat ini domisilinya di Jawa Timur ya, Kak ya? Ya, betul. Saya saat ini di Surabaya, kebetulan karena jadi dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Luar biasa. Pemirsa, mari kita mengenal sosok Kak Yaris lebih jauh lagi. Sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang juga aktif dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum luar angkasa, bahkan juga di bidang hukum udara ya Kak ya. Kira-kira apa alasan Betul. utama Kak Yaris dulu memilih bidang tersebut yang bisa dikatakan baru jika dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, seperti hukum humaniter, hukum waris, dan juga hukum pemilu? Setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Farah ya tadi. Bahwasannya memang hukum antariksa itu merupakan cabang hukum internasional yang dikenal baru, baik secara nasional maupun internasional. Dan memang historisnya cukup panjang kenapa saya ingin berfokus pada bidang ini. Jadi pada saat saya dulu S1 ya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kebetulan ada mata kuliah yang namanya Hukum Perjanjian Internasional. Nah, di mata kuliah itu profesor saya ya, ini Profesor Jawahir Tontowi namanya, beliau memberikan tugas untuk mereview perjanjian internasional. Dan kebetulan saya diberikan perjanjian internasional khusus antariksa, yaitu Outer Space Treaty 1967. Awal mulanya di situ. Saya diberikan tugas tersebut, saya kerjakan tugas tersebut, lalu di akhir diminta untuk presentasi. Yang mana akhirnya saya presentasikan terkait dengan review saya terhadap Outer Space Treaty 1967 tersebut. Dan alhamdulillah mendapatkan notes yang baik dari beliau. Dan bahkan beliau menuliskan di tugas saya tersebut dengan tulisan, saya harap saudara melanjutkan topik ini menjadi skripsi saudara. Oh, dari situ saya senang sekali karena mendapatkan notes tersebut sehingga saya termotivasi untuk dapat berfokus kepada bidang ini. Hingga pada akhirnya di tahun 2016 saya dapat kesempatan untuk ikut Manfred Lah Space Law Competition, ya itu merupakan moot court competition terkait dengan hukum antariksa dulu di Bangalore India di sana. Lalu selanjutnya pada saat 2017 saya menuliskan skripsi saya terkait dengan hukum udara dan angkasa di situ. Ternyata semakin saya dalami-dalami, ternyata tidak banyak nih di Indonesia yang memang para pakar hukum atau para pegiat hukum atau para dosen hukum yang memang mereka berfokus di dalam hukum udara dan antariksa. Nah, karena minimnya terkait dengan pihak-pihak yang mendalami diskursus hukum udara dan angkasa ini, sehingga itu memotivasi saya untuk bisa mengambil bagian di dalam hukum udara dan antariksa, baik secara nasional maupun internasional. Hingga akhirnya S2 saya pun juga mengambil topik terkait dengan hukum antariksa, dan saat ini pun saya juga menjadi pengajar mata kuliah hukum udara dan antariksa di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Motivasinya seperti itu sebetulnya, dan alasannya seperti itu. Berarti awalnya dari tugas, terus mood court, terus skripsi gitu ya kayak menarik sekali. Betul, Um, betul. Kalau pandangan Kak Yari sendiri sebagai pemuda yang juga berpengalaman menjabat sebagai National Point of Contact for Indonesia di SJC, apakah kesempatan untuk berjejaring dan juga kesempatan untuk mengembangkan keahlian atau kapasitas di bidang yang Kakak tekuni itu terbuka luas seperti itu, Kak?
atau bagaimana? Oh, itu sangat luas sekali sebetulnya. Kalau itu dikontekstualisasikan di Indonesia sebetulnya, ya seperti kita ketahui bahwasannya memang saat ini Indonesia itu kan memiliki sejarah yang panjang terkait dengan kegiatan keantariksaan. Dimulai dari pidatonya Soekarno dulu di tahun 1960-an, lalu roket pertama kita, lalu dibentuknya LAPAN, lalu rencana untuk meluncurkan astronot pertama di situ, hingga akhirnya kita memiliki Undang-Undang Keantariksaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, di situ pun juga mengatur terkait dengan apa? Partisipasi masyarakat di situ terkait dengan kegiatan keantariksaan. Yang salah satunya itu dapat dilakukan oleh para pemuda di Indonesia, ya. Untuk kegiatannya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh para pemuda Indonesia terkait dengan kegiatan antariksa? Banyak sekali, dari mulai dari segi edukasi mungkin, ya, belajar terkait dengan kegiatan keantariksaan. Sekarang sudah banyak sekali sekolah-sekolah, baik itu SMP maupun SMA, untuk memulai membuat proyek terkait dengan roket, ya, tapi roket yang dibuat dari botol di situ, ya, itu untuk awal-awalnya, hingga nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk kuliahnya mau berfokus di bidang hukum antariksa ataupun di bidang teknik astronautika atau aeronautika, itu pun juga bisa. Nah, untuk berjejaring pun juga sangat luas di Indonesia dan kesempatannya pun juga banyak sekali. Salah satunya melalui apa? Salah satunya melalui ini, Space Generation Advisory Council di sini. Karena kebetulan di Indonesia pun juga ada National Point of Contact-nya melalui Mbak Farah di sini. Jadi pastinya akan ada banyak sekali kesempatan untuk melakukan kegiatan, berkontribusi, ya, berambil peran bagi para pemuda Indonesia dalam kegiatan antariksa. Dan satu lagi, Indonesia pun juga tergabung di dalam APSCO, Asia Pacific Space Cooperation Organization di situ. Nah, APSCO ini itu biasanya seringkali mengundang para pemuda, ya, untuk dapat terlibat di dalam kegiatan-kegiatannya. Tahun lalu, kalau saya tidak salah, kita menjadi tuan rumah APSCO di situ. Nah, seharusnya di situ para pemuda Indonesia dapat berambil peran untuk dapat menuangkan terkait dengan kepemudaan di Indonesia dalam kegiatan antariksa seperti itu. Jadi peluangnya sangat terbuka lebar sekali untuk itu. Baik, luar biasa, Kak. Sekarang kita beranjak ke perkembangan industri antariksa di Indonesia, yang juga nanti akan lebih banyak mengeksplor hal regulasi ya, Kak, ya. Secara umum nih, Kak, Ya, terlebih dahulu. Kira-kira peluang dan tantangan industri antariksa nasional ini apa saja, Kak? Dan apakah sudah cukup untuk mengakomodasi berbagai sektor di Indonesia? Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, atau mungkin hukum secara khusus, dan masih banyak hmm. lagi, Kak. Oke. Kalau dibilang dari segi tantangan untuk industri antariksa, pasti kita akan berbicara dari teknologi dan juga pendanaan di situ, ya. Nah, teknologi dan pendanaan ini memang masih menjadi tugas bagi pemerintah Indonesia maupun bagi pihak swasta yang memang memiliki fokus dalam pengembangan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Nah, itu merupakan suatu tantangan besar, ya, untuk di Indonesia, yaitu dari segi pendanaan dan juga dari segi teknologinya seperti itu. Dan sebetulnya selain dari tantangan tersebut, kita masih memiliki peluang yang begitu banyak sekali untuk mengembangkan uh, industri keantariksaan atau teknologi keantariksaan di Indonesia. Peluangnya seperti apa sebetulnya? Seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara khatulistiwa. Ya, kita sudah memiliki keuntungan geografis di situ. Benefit secara geografis yang mana kita berada di bawah garis khatulistiwa. Nah, di dalam ilmu keantariksaan itu kan, jika suatu negara berada tepat di bawah garis khatulistiwa, ya, nah dia mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan apabila dia ingin meluncurkan sebuah satelit. Nah, satelit ini diluncurkan kemana? Dan satelit ini diluncurkan di orbit geostasioner, yang mana tepat di atas garis khatulistiwa tersebut. Nah, apabila kita bisa membangun bandar antariksa, ya, di wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang tepat berada di bawah garis khatulistiwa ini, maka biaya peluncuran tersebut tidak semahal dari wilayah-wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa. Karena apa? Biaya dari bahan bakarnya pun juga tidak banyak. Kalau tidak membutuhkan bahan bakar yang begitu banyak, pasti akan memangkas dari biaya untuk pembangunan roket tersebut.
Nah, maka dari itu merupakan sebuah peluang, peluang secara geografis yang telah kita miliki di situ. Dan selanjutnya kita diapit oleh dua samudra di sini, ya. Itu pun juga menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia. Dan juga terkait dengan rekam jejak kita yang sudah begitu lama, ya, di bidang keantariksaan, itu pun menjadi sebuah peluang juga bagi pemerintah Indonesia. Dan terlebih masih banyak wilayah-wilayah Indonesia yang bisa dieksplor yang menggunakan fasilitas-fasilitas antariksa. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan, ya. Para negara kepulauan berarti tantangannya terkait dengan apa? Terkait dengan pendistribusian sinyal. Nah, apakah sinyal di wilayah-wilayah terluar, terdepan, terpencil, itu kualitasnya sama seperti di kota-kota? Kan tentu tidak. Nah, berarti kan harus memanfaatkan di situ teknologi apa? Teknologi keantariksaan. Nah, apabila kita mampu untuk meluncurkan sebuah satelit, ya, yang mana satelit itu nantinya dapat memancarkan sinyal-sinyal di wilayah 3D tersebut, nah itu kan menjadi sebuah peluang dan keuntungan bahkan pemerintah Indonesia. Jadi kita membangun bandar antariksnya sendiri, meluncurkan roket secara mandiri, memiliki satelitnya secara mandiri, ya, dan kita menikmatinya pun juga secara mandiri. Maka peluangnya begitu luas, begitu banyak, begitu besar, dan bisa dimanfaatkan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Seperti itu, yang dijalankan. Jadi memang manfaatnya tuh bukan hanya di satu sektor saja, tapi banyak sekali ya Kak ya, berarti seperti itu. Oke, Betul, betul. kembali mengkerucut di bidang hukum, menurut Kak Hmm. Yaris, apakah norma yang diatur, seperti tadi sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan, sudah dapat Betul. mengikuti beragam misi antariksa di Indonesia? Baik. Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini merupakan undang-undang yang komprehensif menurut saya. Jadi sudah mengakomodir banyak sekali isu yang sudah terjadi atau bahkan akan terjadi di masa depannya. Nah, sebuah isu yang akan terjadi di masa depan saja itu sudah bisa tercover oleh Undang-Undang Antariksa kita. Sebagai sebuah contoh, negara kita masih belum dapat mengembangkan teknologi untuk dapat mendaratkan astronot di bulan atau satelit di bulan, ya kan? Nah, tapi kita sudah memiliki pasal yang mengatur terkait dengan komersialisasi antariksa di situ. Nah, kita nanti tinggal menunggu karena di dalam pasal terkait dengan komersialisasi antariksa ini lebih lanjut akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, saat ini sedang digodok oleh rekan-rekan di Badan Riset dan Inovasi Nasional, di BRIN ya, terkait dengan perumusan beberapa peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Di antaranya ada peraturan pemerintah terkait dengan bandar antariksa dan juga komersialisasi antariksa di situ. Jadi kalau menurut saya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 ini sudah cukup komprehensif dan dapat mengakomodir segala kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bahkan pihak swasta. Seperti itu. Mungkin sedikit kalau misalnya peraturan perundang-undangan yang tadi kan itu kancahnya sangat general ya Kak ya. Dan biasanya pengimplementasiannya Betul. itu di lingkup nasional seperti itu. Kalau dibawa ke lokal, apakah menurut Kak Yaris itu memungkinkan untuk membentuk peraturan daerah yang baru atau menurut Kakak sudah cukup saja um, di kancah nasional seperti itu? Baik, kembali ini melihat dari kondisi bangsa kita, negara kita, ya kembali kepada isu tadi terkait dengan apa teknologi dan pendanaan di situ. Nah, sektor keantariksaan ini memang sektor yang strategis. Ya, kalau saya ingin mengutip pendapat dari Prof. Atif Latiful Hayat, ya, pakar hukum udara dan angkasa dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, kegiatan keantariksaan itu melekat terhadap tiga hal, yaitu apa? Di situ ada high risk, ya, lalu high cost, ya, dan juga high technology di situ. Karena resikonya tinggi, biayanya besar, dan membutuhkan teknologi yang besar, maka untuk sementara ini sepertinya perlu diakomodir secara terpusat. Karena terpusat berarti merujuknya kepada siapa? Pemerintah pusat, yaitu secara nasional terlebih dahulu. Jadi mungkin sejauh ini dibutuhkan sebuah payung hukum yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan keantariksaan. Baik itu nantinya akan diinisiasi oleh pihak swasta, pemerintah daerah, individu, atau pemerintah. Nah, sepertinya itu cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Tapi kita harus melihat fenomena yang terlebih dahulu. Jikalau nanti ke depannya memang diperlukan untuk membentuk sebuah
peraturan di tingkat daerah terkait dengan kegiatan keantariksaan itu mungkin bisa. Tapi untuk sejauh ini kebutuhannya itu sejauh ini hanya perlu diakomodir oleh pemerintah pusat saja dan sudah diakomodir berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa cukup di pusat terlebih dahulu ya Kak ya perkembangannya. Itu Bagaimana dengan lex spesialisnya Kak? Apakah perlu untuk mengembangkan misalnya undang-undang khusus di bidang roket misalnya atau satelit, hmm, misalnya satelit untuk pendidikan atau mungkin satelit mega konstelasi seperti itu. Menurut Kakak hmm, itu bagaimana? betul. Kalau untuk lex spesialisnya sebetulnya kalau kita merujuk kepada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya kan di situ ada hierarkinya ya, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada tap MPR, lalu ada undang-undang, lalu ada peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga ke bawah. Nah, maka memang sejauh ini kebutuhan untuk lex spesialisnya ini adalah di tingkat peraturan pemerintah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 itu memang sifatnya masih umum, sifatnya masih general. Ya, karena sifatnya umum dan general, maka membutuhkan aturan pelaksana lebih lanjut. Nah, aturan pelaksana lebih lanjutnya inilah itu nantinya akan diakomodir di dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden, ya, atau bahkan peraturan kepala BRIN untuk saat ini kondisinya ya. Kalau dulu kan peraturan kepala lapan, sekarang peraturan kepala BRIN. Jikalau itu memang dibutuhkan seperti itu. Dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasannya memang saat ini pemerintah sedang menjajaki terkait dengan peraturan pemerintah pembangunan dan pengoperasian bandara antariksa dan juga rancangan peraturan pemerintah terkait dengan kegiatan komersialisasi antariksa seperti itu. Berarti kondisi politik hukumnya lebih berfokus pada peraturan pelaksana atau produk organis seperti itu ya Kak ya, daripada alex Iya, spesialis maupun tadi yang sudah disampaikan dari segi um, peraturan daerah seperti itu. Saya juga tertarik betul. nih Kak untuk membahas sedikit tentang salah satu dari sekian banyak tulisan yang sudah Kakak tulis, yaitu tentang konstelasi mega satelit yang mencakup Ya, pembahasan konflik antara kebebasan eksplorasi dan ketidakberlanjutan aktivitas di luar angkasa. Betul ya Kak ya? betul. Oke, Ya, saya lihat tulisan kakak ini sebenarnya sangat kuat korelasinya untuk mendukung aspek regulasi, salah satu atensi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang pernah ditulis oleh Pak Wahyudi Hasbi dalam Kompas, berkenaan hmm, dengan gagasan untuk mengembangkan satelit konstelasi pemantau bumi Nusantara. Nah, yes. kira-kira dari aspek berkelanjutan dan kebebasan eksplorasi yang sudah kakak tulis di jurnal tersebut, aturan apa yang menurut kakak paling menantang dan paling penting untuk dibahas dalam kacamata hukum di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih Pak Wan. Pertanyaannya luar biasa nih. Karena para orang hukum, jadi pertanyaannya sangat kritis sekali memang. Jadi memang itu menjadi sebuah polemik tentunya. Kenapa itu menjadi sebuah polemik? Karena adanya ya, kalau kita yang di bidang hukum kita mengenal istilah loophole ya, atau celah hukum di situ ya. Nah, celah hukumnya di mana sebetulnya? Celah hukumnya adalah terkait dengan prinsip kebebasan eksplorasi di situ. Prinsip kebebasan eksplorasi ini kan bersifat absolut ya, atau memang ada batasan di situ. Apakah seluruh kegiatan di antariksa itu bebas, apa saja bentuknya, ataukah ada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang memang itu dilarang, ya, sehingga membatasi dari prinsip kebebasan ini. Ya, kalau dari namanya kebebasan kan berarti harusnya bebas mau melakukan apa saja di sana. Ya. Tapi ternyata pendapat dari Profesor Stephen Doroff di situ ada beberapa batasan untuk kegiatan di antariksa. Di antaranya apa? Militer di situ ya, penggunaan senjata ya, atau yang merugikan umat manusia. Nah, itu tidak boleh di situ. Nah, kalau kita merujuk kepada satelit mega konstelasi di situ. Satelit mega konstelasi ini kan sebetulnya sedang digaungkan oleh sebuah perusahaan swasta dari US yang disebut sebagai Starlink di situ. Yang di mana target ambisius dari pemilik Starlink ini yang adalah Elon Musk, targetnya dia mampu meluncurkan 42.000 satelit ya yang ukurannya nano atau mikro di orbit rendah bumi.
Orbit rendah bumi itu kurang lebih ketinggiannya hingga 400 hingga 1000 kilometer di atas permukaan laut di situ. Itu orbit rendah bumi. Sehingga jarak antara satelit dengan atmosfer bumi kita itu tidak jauh. Ya, tidak seperti orbit geostasioner yang jaraknya itu sampai 38.000 kilometer di atas permukaan laut. Tapi kalau orbit rendah bumi itu hingga 1000 kilometer di atas permukaan laut. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah apa? Jikalau banyaknya satelit, ya, jikalau banyaknya satelit megakonstelasi yang ada di antariksa itu, ya, nantinya apakah tidak mengganggu kegiatan keantariksaan yang lain? Salah satunya apa? Kegiatan astronomi yang dilakukan oleh para astronomer. Mereka melakukan pengamatan bintang-bintang bulan. Karena sudah ada beberapa temuan ya yang dilakukan oleh para astronomer baik itu di Amerika, di Eropa, atau di Australia pada saat mereka ingin melakukan pengamatan benda-benda langit, ternyata mereka dikecohkan. Mereka kira itu merupakan pantulan cahaya dari bintang-bintang yang ada di antariksa. Tapi ternyata itu merupakan pantulan cahaya yang dipantulkan oleh satelit miliknya Starlink. Seperti itu. Nah, maka dari itu menyebabkan yang namanya apa? Polusi udara, ya, polusi antariksa di situ ya. Karena cahayanya itu ternyata dia menghalangi para astronomer ini untuk melakukan pengamatan benda-benda bumi. Nah, itu yang pertama, terkait dengan hak-hak yang kemungkinan dilanggar dari kegiatan megakonstelasi. Lalu yang kedua, satelit-satelit yang ada di low Earth orbit atau di orbit rendah bumi itu jumlahnya tidak sedikit, tapi jumlahnya banyak. Starlink itu rencananya tadi 42.000, tapi itu hanya berasal dari satu perusahaan, yaitu Starlink. Sedangkan saat ini sudah banyak perusahaan yang ingin meluncurkan satelit megakonstelasi di antariksa. Di situ ada OneWeb, ada Amazon Kuiper, bahkan Samsung pun juga akan bergabung di situ. Sehingga akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan megakonstelasi di orbit rendah bumi. Nah, bayangkan jika banyaknya banyaknya satelit-satelit ini yang mengorbit di orbit rendah bumi kita ini. Nah, jikalau itu tidak diatur terkait dengan letak atau posisinya secara baik, ya, atau governance bisa disebut itu, nah itu akan dikhawatirkan mengakibatkan yang namanya tabrakan dari satu satelit dengan satelit yang lain. Nah, pada saat itu terjadi tabrakan, itu disebut sebagai namanya Kessler Syndrome nantinya. Nah, Kessler Syndrome ini adalah suatu situasi di mana entah itu sampah antariksa ini adalah satelit-satelit yang sudah tidak digunakan itu, satelit-satelit dari yang megakonstelasi yang dia sudah tidak beroperasi, dia akan menjadi sampah antariksa, ya sudah menjadi sampah antariksa, maka nanti dia berpotensi untuk terjadi tabrakan dengan satelit yang lain. Nah, pada saat tabrakan antara satu satelit dengan satelit yang lainnya, ya itu dapat menciptakan kerugian, kerugian secara langsung maupun kerugian secara tidak langsung. Kerugian secara langsungnya seperti apa? Nah, jikalau puing-puing dari sampah antariksa yang saling bertabrakan itu, dia tetap berada di orbit rendah bumi, itu akan menjadi sebuah sampah. Tapi kalau puing-puing itu ternyata dia masuk ke dalam atmosfer kita dan bahkan menembus atmosfer kita, ya itu dikhawatirkan akan mampu merusak rumah-rumah atau mencederai masyarakat dan sebagainya. Nah, maka dari itu memang dibutuhkan peraturan yang mengatur terkait dengan peluncuran dari satelit megakonstelasi ini. Nah, maka dari itu konsep konsep atau prinsip yang perlu ditekankan dalam kegiatan megakonstelasi ini adalah apa? Keberlanjutan. Karena apa? Dari sampah antariksa yang banyak tadi, ya, jikalau itu selalu menumpuk, bertambah banyak terus, maka itu menjadi sebuah sampah, maka nanti bagaimana keberlanjutan antariksa di selanjutnya? Bagaimana nanti dengan anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan mereka melakukan eksplorasi antariksa? Jikalau antariksa sendiri sudah banyak sampah-sampah antariksanya berupa satelit itu. Nah, bagaimana juga nasibnya nanti dari ISS, International Space Station? Kemarin sempat ada berita bahwasanya sampah antariksa tersebut ya yang berada di orbit setinggi sama dengan ISS, ISS itu dia mengorbit di ketinggian 400 km kurang lebih ya. Nah, itu ada beberapa sampah satelit itu atau sampah antariksa ini berpotensi menabrak dari ISS itu sendiri. Nah, kalau itu bisa menabrak ISS tersebut, itu dia akan membahayakan para astronot-astronot yang sedang bertugas di sana. Meskipun memang umurnya ISS tidak lama lagi. ISS sebentar lagi udah habis itu masuk operasinya, dan dia akan dikembalikan ke bumi. Namun meskipun demikian, itu harus diperhatikan. Nah, maka dari itu yang menjadi polemik adalah bagaimana
prinsip kebebasan eksplorasi ini dan bagaimana dengan konsep keberlanjutannya. Di satu sisi kita tidak boleh membatasi inovasi dari manusia. Manusia kan pasti selalu berinovasi untuk menciptakan sebuah teknologi yang baru di situ. Nah, kita tidak boleh membatasi itu. Tapi di satu sisi juga ada prinsip keberlanjutan yang harus dijaga. Maka ini harus secara berbarengan. Nah, itu pun juga harus diatur. Nah, bagaimana dengan undang-undang kita? Apakah undang-undang kita sudah mengatur terkait dengan hal tersebut? Terkait dengan keberlanjutan, itu sudah diatur sebetulnya. Tapi sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar prinsip keberlanjutan ini belum ada. Nah, mungkin di situ yang dapat dievaluasi. Sehingga apa? Para pihak di Indonesia yang ingin melakukan pengembangan satelit, ya, pengembangan satelit mega konstelasi, maka mereka harus betul-betul memperhatikan yang namanya prinsip keberlanjutan. Secara internasional itu sudah ada guidelines-nya, ya, yang disebut sebagai long term of sustainability. Di situ guidelines of long term sustainability, tapi itu hanya sebatas pedoman atau guidelines, belum diatur secara hukum mengikatnya, hukum tertulisnya masih belum ada. Tapi itu hanya sebatas soft law, hukum yang bersifat tidak mengikat di situ. Tapi di undang-undang kita sudah ada. Yang belum ada adalah sanksi bagi para pihak yang melanggar dari prinsip keberlanjutan tersebut. Nah, di satu sisi, pemerintah kita saat ini sedang membangun the biggest observatory in Southeast Asia atau observatorium terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya di mana? Di Timau, di sana. Nah, di satu sisi kita ingin mengembangkan observatorium, kita ingin membangun observatorium terbesar di Asia Tenggara. Pasti kalau ini terbesar, ya, alat-alatnya canggih, teknologi canggih, berarti dia bisa melakukan pengamatan langit yang begitu luas dan begitu jauh. Tapi kalau misalkan di satu sisi lagi, kita pun juga sedang mengembangkan proyek satelit mega konstelasi. Nah, sebetulnya kan menjadi sebuah tabrakan, ya. Satu sisi komitmennya untuk tetap menjamin hak-hak para astronomer, tapi di satu sisi komitmennya di sini kita ingin mengembangkan teknologi satelit mega konstelasi. Apakah ini salah? Tidak, tentunya. Karena satelit mega konstelasi pun juga pada akhirnya akan memberikan keuntungan dan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Merujuk kepada tadi, bagaimana dengan wilayah-wilayah luar itu? Pasti nanti akan mendapatkan kebermanfaatan. Yang perlu dipahami adalah apa? Harus bisa beriringan dan jangan sampai mencederai satu hak dengan hak lain. Maka dari itu dibutuhkan sebuah regulasi yang bisa mengakomodir hal tersebut. Nah, itu evaluasi terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2017. Belum adanya sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar keberlanjutan lingkungan di antariksa. Seperti itu. Sanksi yang melanggar keberlanjutan antariksa seperti tadi ya kayak yang disampaikan. Ya, betul. Saya melihat itu juga sangat erat kaitannya dengan koordinasi lalu lintas antariksa. Ya, Ya, benar. Luar biasa. Jadi di sini juga teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik ya untuk mengeksplor penelitian di bidang hukum antariksa ini bisa nih diambil. Mungkin juga sebagai skripsi ya Kak Eha, betul, betul, atau mungkin betul, konferensi. betul. Bisa banyak-banyak konsultasi dengan Kak Yari seperti itu. Nah, setelah Dengan membahas, senang hati. harap dicatat ya teman-teman. Setelah membahas peluang dan tantangan nasional, sekarang kita beralih ke program antariksa internasional bagi pemuda. Kira-kira Hmm. selain program-program yang ada di SJC ya kayak program Hmm. global apa saja yang bisa diikuti kami sebagai pemuda Indonesia dengan beragam minat dan keterampilan dari cabang-cabang yang tersedia di bidang antariksa. Oke, selain dari SBAC, tentunya masih banyak sekali program-program yang itu dapat diikuti dan dapat uh, para teman-teman semuanya berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah IAC, International Astronomical Congress di situ, yang diadakan oleh IAF, International Astronomical Federation, ya. Nah, itu setiap tahun mereka melakukan pertemuan. Biasanya pindah-pindah tuh. Nah, itu mereka memberikan ruang khusus kepada para pemuda untuk dapat menyampaikan gagasannya, untuk dapat mempresentasikan gagasannya di situ. Bentuknya seperti konferensi sebetulnya di situ. Banyak sekali peluang-peluangnya, tidak hanya dari SDAC, tapi pun juga dalam skala internasional pun juga banyak. Di situ salah satunya tadi saya sebutkan, bisa dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IAC di situ. Nah, kebetulan karena saya di bidang hukum, sehingga memang kegiatan-kegiatan yang linear dengan bidang saya saja yang bisa saya sampaikan. Tapi pasti tidak tertutup dengan
kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya di bidang antariksa yang pasti banyak sekali peluangnya. Kalau secara nasional saja itu ada, apalagi secara internasional pasti lebih banyak sekali di situ. Peluangnya sudah banyak, tinggal mau atau tidak mau untuk mencari seperti itu kayak ya. Apalagi Ya, sekarang ada betul sekali. sosial media. Oke, baik kalau di bidang pendidikan dan hukum dari pengalaman kakak, apa saja kira-kira kualifikasi dan keterampilan yang harus ditonjolkan melalui program-program yang bisa diikuti bagi kami yang berminat untuk mengeksplor di bidang tersebut? Oke, kalau di bidang pendidikan dan hukum, ah, tentu ya, yang pertama yang dilakukan haruslah banyak baca di situ. Ya, terlebih kalau itu kaitannya dengan hukum. Jadi kalau kaitannya dengan hukum, harus membaca peraturan di situ ya, baik secara internasional maupun nasional. Mengingat bahwasanya kegiatan keantariksaan ini sudah diatur secara internasional, maka kita pun juga harus berfokus kepada, nah ini disebutnya sebagai Corpus Juris Specialis Internationalis. Nah, itu apa tuh Corpus Juris Specialis Internationalis? Nah, Corpus Juris Specialis Internationalis itu bahasa simpelnya adalah the body of space law. Itu batang tubuhnya dari hukum antariksa. 5 peraturan internasional utama yang mengatur terkait dengan kegiatan keantariksaan. Dari mulai Outer Space Treaty 1967, lalu juga ada Agreement 1969, Liability Convention 1972, lalu juga ada Registration Convention 1975, dan Moon Agreement 1979. Nah, itu harus dipelajari dan harus dibaca. Secara nasional kita punya undang-undangnya. Nah, kalau selain dari peraturan atau undang-undang, apakah ada yang harus apa namanya literasi-literasi yang bisa kita baca? Itu banyak, baik itu buku maupun jurnal. Apakah buku-bukunya berbahasa Inggris semua? Tentu tidak. Ada juga buku-buku yang berbahasa Indonesia, ya, yang itu menjelaskan terkait dengan hukum antariksa baik secara internasional maupun secara nasional. Sudah banyak sekali dari mulai buku-bukunya Prof. Priyatna Qurasyid, ya, yang mana beliau merupakan penggagas, ya, ataupun beliau ini merupakan founding father of space law di Indonesia, karena beliau yang membawa hukum antariksa ke Indonesia itu beliau sebetulnya. Beliau sudah almarhum. Nah, kita harus berterima kasih kepada beliau nih, karena tanpa beliau hukum antariksa mungkin tidak akan masuk ke Indonesia, Prof. Priyatna ini. Nah, buku-bukunya Prof. Priyatna, lalu buku-bukunya Diedrich Verschuur, Prof. Supancana, di situ Prof. Komar Atmaja. Nah, sudah baik sekali. Dan bukunya Pak Mardianus, ya, dari BRIN sekarang terkait hukum antariksa itu juga ada. Ataupun artikel jurnal, baik di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia di situ. Nah, tapi selain membaca, ya, kemampuan apa lagi yang perlu untuk dikembangkan? Jejaring tentunya. Ya, karena kalau kita hanya membaca saja, tapi kalau kita tidak memiliki jejaring yang luas, ya, di bidang pendidikan dan hukum, khususnya hukum antariksa, maka kita nggak akan kemana-mana. Maka kita tidak bisa memberikan kontribusi yang begitu luas. Maka kita harus berjejaring pun, berjejaring dengan rekan-rekan di Indonesia secara nasional maupun secara internasional. Nah, karena di sini sudah ada SGAC, salah satunya, yang bisa bergabung di dalam SGAC, aktif di dalam SGAC, kegiatan-kegiatan SGAC. Karena pada saat bergabung di SGAC ini, kita tidak hanya bertemu dengan pemuda-pemuda yang memiliki latar belakang bidang pendidikan atau hukum, tapi beragam di sini. Ya, baik yang di pemerintahan, baik yang di swasta, baik apa, di bidang teknik dan sebagainya. Nah, itu apabila semakin banyak bertemu dengan orang di bidang keantariksaan, maka memperluas wawasan kita. Seperti itu. Maka kajiannya pun nanti akan lebih lebih luas lagi dan lebih bagus lagi, dan kontribusinya pun pasti juga akan lebih berdampak lagi. Begitu kurang lebih. Jadi dari pemahaman literasi sudah disampaikan penting, terus juga kemampuan berjejaring seperti itu ya Kak ya. Di Betul. SJC sudah banyak sekali kesempatan yang bisa kita ikuti. Bukan hanya sebagai national point of contact saja teman-teman, tapi juga bisa mengikuti beragam project groups yang tersedia di SJC Yes. seperti itu. Baik, luar Betul. biasa. Selanjutnya, saya konfirmasi terlebih dahulu Kak. Apakah kakak sepakat bahwa pemerintah dan pihak swasta merupakan pemangku kepentingan kunci dalam menyediakan peluang perkembangan sektor antariksa? Saya sepakat antara pemerintah dengan pihak swasta, tapi pun juga tidak mendiskreditkan peran individu di dalamnya.
dan juga masyarakat adat di situ. Ya. Itu juga penting. Tapi untuk saat ini memang kuncinya ada di pemerintah dan pihak swasta karena regulatornya adalah pemerintah, ya. Nah, pihak swasta itu dapat menyuplai pendanaan, bisa membantu pendanaan di situ. Baik. Dengan demikian, menurut Kakak, peran utama apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk terlibat aktif dalam perkembangan industri antariksa global, utamanya bagi pemuda dan diplomasi antariksa? Wah, ini menarik nih kalau berbicara diplomasi antariksa atau space diplomasi. Nah, karena seperti ini, diplomasi antariksa itu masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah kita. Seperti kita ketahui bahwasanya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga saat ini 2024 ini, ya, beliau itu berfokus kepada bidang maritim, ya, karena beliau ingin menggagas suatu konsep yang namanya global maritim fulcrum bagi Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan pusat maritim dunia karena kan kita merupakan negara kepulauan di situ. Sehingga dari diplomasinya pun, ya, di situ masih memprioritaskan dari bidang-bidang kelautan kemaritiman. Jadi untuk diplomasi antariksa masih belum menjadi sebuah prioritas. Selain, ya, di UN Copus, kita pun aktif, pemerintah kita aktif di UN Copus menyampaikan gagasan-gagasannya terkait dengan perkembangan kegiatan keantariksaan dan juga industri keantariksaan di sana. Tapi tadi untuk dalam skala yang lebih luas lagi, skala yang lebih umum lagi, fokus pemerintah kita belum kepada space diplomasi atau diplomasi antariksa. Nah, mungkin di pemerintahan selanjutnya, ya, di era Bapak Prabowo Subianto, bisa jadi antariksa ini menjadi sebuah bidang, menjadi sebuah sektor yang sudah mulai dilirik, quote unquote. Karena semakin ke sini kan mulai banyak nih, ya, apa namanya, pegiat-pegiat keantariksaan dan sudah mulai banyak sekali para pihak yang mulai melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang keantariksaan. Nah, siapa tahu di pemerintahan selanjutnya ini kita bisa memprioritaskan diplomasi antariksa kita. Seperti itu. Gitu kurang lebihnya, Pak. Baik, Kak. Beralih kepada pertanyaan penutup. Kira-kira apa harapan Kak Yaris terhadap perkembangan antariksa di Indonesia dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Baik, uh, untuk 50 ke depan, harapan saya kita Indonesia dapat mengimplementasikan target-target 13 pemerintah Indonesia memiliki peraturan presiden nomor 45 tahun 2015 terkait dengan perencanaan penyelenggaraan pemeriksaan di Indonesia. Di situ ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seharusnya sudah berdasarkan peraturan presiden tersebut tahun 2012 menentukan di mana banyak khusus investasi banyak di Indonesia. Di dalam proses yang dilakukan oleh beserta dengan pemerintah untuk investasi. Sejauh ini yang dikandidatkan ada Pulau Nias, Morotai, situ. Tapi dari ketiga wilayah tersebut, ya, pemerintah Indonesia sedang mengkaji kemungkinan terbesarnya untuk dapat dibangun di Pulau Biak. Kenapa kok di Pulau Biak? Karena memang Lapan sendiri sudah memiliki lahan seluas 100 hektar di sana. Dan secara peta geografis pun juga cukup strategis karena berada di bawah, karena tidak jauh dari garis khatulistiwa dan juga langsung menghadap ke samudera, ya, sehingga apabila terjadi sebuah kecelakaan yang mana puing-puingnya itu akan berjatuhan, nah itu bisa berjatuhan di laut atau di samudera tersebut. Seperti itu. Jadi harapan saya adalah pemerintah Indonesia semaksimal mungkin untuk tetap dalam tracknya mengimplementasikan rencana jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari penyelenggaraan keantariksaan nasional kita. Karena kalau misalkan kita cek kembali, sebetulnya sudah tidak sesuai rencana untuk sejauh ini. Seperti itu. Jadi, untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, bukan hanya kita sudah menentukan lokasi di mana pembangunan bandar antariksa itu akan dikerjakan atau dibangun, tapi sudah dalam tahapan groundbreaking dan bahkan sudah mulai pembangunan. Meskipun secara tahapan belum melalui tahapan yang cukup besar, tapi dilalui dari tahapan yang minim dulu. Tapi setidaknya itu sudah memberikan sebuah bukti adanya komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memang ingin berfokus dan serius dalam pengembangan kegiatan keantariksaan nasional. Seperti itu. Luar biasa. Semoga pemerintah dengan adanya harapan dari KAIS bisa mengimplementasikannya dan juga dapat menginspirasi pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ya Kak ya. Betul. Optimis Indonesia dapat mengembangkan lebih banyak lagi inovasi dan eksplorasi di bidang antariksa, terutama pemuda. Karena tadi sudah disampaikan, sebenarnya peluangnya sangat banyak, teman-teman. Kalau misalnya mau memulai dari SJC, wah luar biasa banyak, bisa menjadi National Point of Contact for Indonesia, atau mungkin mengikuti lowongan lainnya, dan juga bisa tergabung di project groups yang sudah tersedia. Ini ada mulai dari hukum dan kebijakan bahkan. Dan sampai dengan di bidang kesehatan juga ada di project groups SJC seperti itu. Dengan berbagai peluang dan tantangan, harapannya juga dapat bisa diikuti dengan perkembangan hukum maupun teknologi yang sudah disampaikan oleh Kak Yaris. Terima kasih banyak Kak Yaris sudah menjawab berbagai pertanyaan kami yang harapannya dapat memberikan inspirasi, informasi, bahkan perspektif baru kepada pemirsa, utamanya pemuda dan pemudi yang ingin mengeksplor peluang di sektor antariksa. Semoga bisa berjumpa kembali lagi ya Kak ya di selain kesempatan. Sehat selalu Kak. Terima kasih banyak Farah atas kesempatan yang diberikan. Pesan untuk seluruh pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya yang memang menggeluti bidang keantariksaan, bahwasannya komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kegiatan ini sudah ada sejak presiden pertama kita. Ya, bahkan dulu astronot Yuri Gagarin itu diberikan atau dianugerahi tanda kehormatan oleh pemerintah kita di situ. Ya, nah maka dari itu seharusnya rekan-rekan pemuda itu dapat termotivasi untuk terus mengembangkan ya dan serius dalam kegiatan antariksaan di Indonesia karena peluangnya sudah banyak sekali. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Kak Eris. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam antariksa dari Indonesia. Salam antariksa.